Jadi konsep bahagia itu sebenarnya nggak susah. Kalau kita bisa memahami kebahagiaan kita itu ada di mana sih. Ada orang yang bahagianya mancing, ya udah mancing aja, jangan ngemper, nanti memancing kerucuan. Ya kan? Iya, ada gue kalau menang wae aja berisik. Udah rame betul loh ya. Karena passionnya di mancing. Tapi kalau orangnya, nah kayak gini kan los kan, ini pasti bahagia. Ora apa-apa guyu dhewe. Berarti istrinya itu sebenarnya bahagia. Karena suaminya bukan tertawa sendiri, ya kan? Bukan urusan Gracia kan. Masalahnya ora gelem nek wong siji. Akhirnya lalu bisa balik kampung ya? Enggak, ora rugi. Ora rugi. Tapi kugek-kugeke. Ora banget, masak pasir. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Maestia Adi di Dialog Bagelenan. Kali ini saya sudah berada di Kecamatan Bruno, tepatnya di Curug Gunung Putri. Lihat keindahannya yang ada di belakang ini. Oke teman-teman, kali ini saya mendatangi atau berkunjung bersama teman-teman camper fun ya dari Yogyakarta. Ini menarik banget ini ya teman-teman, bisa lihat ada mobil yang ada di atasnya itu ada tendanya. Nah, dan ketika semalam saya sampai sini, sungguh luar biasa suasana daripada tempat Curug Gunung Putri ini sangat mendukung untuk berkegiatan di alam, terlebih keramahan daripada teman-teman pemandu wisatanya. Ini luar biasa lah. Teman-teman penasaran bagaimana kita menikmati malam semalam bagaimana, dan nanti kita juga ngobrol-ngobrol dengan komunitas ini. Mereka membawa keluarganya juga loh. Menarik sekali kan? Langsung saja terus saksikan Dialog Bagelenan. Oke, kembali lagi bersama saya Maestia Adi di Dialog Bagelenan. Kali ini saya sudah bersama komunitas camper fun ya dari Yogyakarta ya Om ya. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah, keren sekali. Langsung saja perkenalan ya teman-teman dengan Bapak Budi Wibowo, panggilannya Om Budi. Mbah Gundul. Arif. Oh, Om Arif ini, Om Arif nganu paling santai dan paling asik karena karo nyemil. Ya, teman-teman, dibikin asik aja ya Om ya ini terkait Dialog Bagelenan kali ini. Mungkin saya Maestia Adi ingin
atau teman-teman di Purworejo juga ingin tahu apa camper van itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh siapa dulu? Mas Arif. Nah, itu salah satu pendirinya soalnya. Oke, Om Arif gimana? Jadi camper van untuk yang di Yogyakarta mulai berdiri atau mulai booming sekitar pas pandemi, mulai pandemi. Tapi untuk sebelumnya kita juga sudah jalan untuk camper van, tapi untuk masing-masing pribadi atau person. Begitu pandemi yang sesuatunya itu dibatasi, akhirnya menjadi cepat karena kita disuruh untuk kembali ke alam. Ini kayak gitu. Kita kalau di alam itu kan bisa menghirup udara segar. Tahun berapa Om itu? Bulan apa dan dari beberapa orang dulu ini? Kalau untuk jalannya sudah lama, tapi untuk apa itu namanya? Mulai rame itu pas pandemi di bulan sekitar Februari Maret 2020. Berapa orang? Waktu itu masih 6 atau 7 orang. Mulai dari situ. Terus akhirnya kita bikin komunitas, terus kita gabung di induk kita Camper Van Indonesia. Oke, luar biasa sekali ini komunitas yang terbentuk ketika pandemi ya Om ya. Iya. Ketika pandemi, tapi pesan yang tadi bisa didapat dari Om Arif ini adalah ketika semua dibatasi ternyata ada peluang untuk bersosial lebih dekat dengan alam gitu ya Om ya. Oke. Om, untuk base campnya sendiri di mana ini? Untuk base campnya kita di mana Om? Yang rumahnya Babe itu? Kalasan. Daerah Kalasan. Kalasan Ya, Yogyakarta. di kolam renang Tirto Segaran. Oke. Ke Om Budi ini Iya, konsep siap. ini kayaknya yang paling muda ini. Iya, kasihan deh ketuaan. Ya, buat Om Budi mungkin jenengan yang mungkin juga lebih lama ya bercamper van ini ya. Ini camper van sendiri ini mengusung seperti apa sih, atau kegiatan alam yang seperti apa sih? Ya begini ya, camper van itu kan sebenarnya camping ya, vannya van mobil. Jadi tapi juga bisa kita artikan bahagia. Tapi lebih umumnya camper van itu kan mobil untuk camping begitu ya. Saya punya satu unit VW Kombi yang kita lakukan kita sudah sering camping Sejak dengan mobil tahun berapa? itu sejak tahun 2012 ya. Tapi kita nggak tahu kalau ini namanya camper van gitu. Tahunnya ya VW Kombi sudah makanya gitu. Ya di dalam itu sudah seperti rumah ada TV, ada Perlengkapan box pendingin, perlengkapan masak dan sebagainya gitu. Cuman kita nggak nyadar kalau ini namanya camper van akhirnya. Nah, itu. Dulu belum ada CPI, ya saya camping dengan keluarga sama komunitas Volkswagen ya di Yogyakarta gitu. Ya sering lah kami bahkan kemarin waktu mulai pandemi itu semuanya masuk rumah seperti terkungkung gitu kan. Nah rupanya juga muncul kejenuhan yang luar biasa dan gatalnya itu yang lebih luar biasa lagi. Akhirnya sebagian dari aktivis teman-teman yang suka jalan itu kita memberanikan diri gitu sedikit karena kan sebetulnya kita nggak boleh berkumpul ya. Jadi terus terang gitu, tapi ya kita sambil tetap menjaga prokes ya kita mulai camping gitu, muter ke Jawa Timur ya, ke pantai, ke gunung seperti itu. Nah kok kebetulan akhirnya ketemu dengan ini Mas Arif ini ya. Mas Arif ini sangat kebetulan gitu, dia juga punya VW, saya kontak, ternyata ada CPI ini dan saya juga ngelihat CPI yang di YouTube gitu, sangat tertarik gitu. Sayang kok nggak ada ya di Jogja, ternyata ada. Ini satu barokah gitu. Jadi memang cocok sekali ya. Ini kan nomadic tourism ya, nomadic tourism. Jadi kita turis yang berpindah-pindah gitu ya, berpindah-pindah dan tempatnya tempat terbuka yang relatif aman untuk
kondisi pandemi seperti ini. Dan dibatasi ini ya kayak nggak semuanya. Ya, kita juga yang ngerti-ngerti aja lah gitu. Kita kayak waras gitu. Kecuali satu ini. Ya kalau lihat makanan nggak bisa waras ini. Camper van itu yang wajib itu apa aja yang harus dibawa atau yang ada ya? Ya sebetulnya apa ya, kalau idealnya itu ya memang pokoknya orang yang suka jalan ya, suka camping, tidur di alam. Kemudian juga karena kita harus berputar, berotasi ya, berputar. Di mana kita suka ada tempat yang menarik, kita berhenti bermalam di situ. Akhirnya apa, kan perlengkapan untuk bermalam itu ya salah satunya tempat untuk tidur, untuk memasak. Kemudian ya kalau kita beruntung dapat listrik seperti ini di lokasi-lokasi Paling yang lama ada. berapa hari? Ya paling lama, waduh, kalau teman-teman ini jangan tanya, Mas Arif ini setiap malam minggu ini. Setiap weekend pulang kerja dari Probolinggo, bayangkan dari Jawa Timur itu Jumat dia pulang sampai Jogja langsung berangkat lagi ke alam seperti ini. Nanti Senin pagi udah sampai Probolinggo lagi. Itu luar biasa dia. Luar biasa ya teman-teman, ini camper van ini benar-benar sebagai buat menyemangati diri juga ya Om ya, ketika capek bekerja, membawa keluarga, senang-senang lah. Ini mungkin Om siapa ini tadi, Om Gundul masuk. Om Dwi. Om Dwi ya, Om Dwi. Konsep vannya itu seperti apa sih, katanya jenengan tadi yang paling bikin Paling fun. fun. Vannya ini gimana yang ingin disampaikan ke teman-teman? Kan bahagia itu identik dengan tertawa pasti. Ya. Karena orang kalau Lihat tertawa, jenengan udah tertawa kayak. karena kalau orang tertawa tidak bahagia itu konotasinya pasti negatif. Karena ketawanya pasti dipaksain. Kayak orang yang kurang waras itu ketawanya pasti dipaksain. Artinya mimiknya ketawa tapi face-nya itu nggak ketawa. Nah itu bahaya. Nah Perlu periksa itu. perlu diperiksa itu. Dan itu komunitasnya namanya bukan camper van tapi camper Gracia. Mau meneng. Rumah sakit Gracia. Ya itu campnya orang-orang yang suka ketawa sendiri. Nah, yang ketawa sendiri itu di camper Gracia. Tapi kalau Sebentar, yang boleh batuk ya? boleh harus jauh-jauh. Nah, jadi Ngelak ini. Ini asisten ini mana ini? jadi kalau kita mau lihat orang itu bahagia atau enggak, liatin dari ketawanya. Kalau ketawanya bisa loss, bisa tidak terpaksa, ketawanya adalah mimik dan mulut, itu berarti orang itu bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu sederhana. Kamu ketawa bisa loss. Nah, bisa ketawa loss itu cuman salah satunya satu di tengah alam kayak gini. Kamu mau ketawa, mau teriak nggak ada masalah. Tapi kalau kamu ketawa di rumah, teriak di rumah, tetanggamu yang datang. Pak Budi, jadi ketawanya lost nggak? Itu mikir fan-nya. Ya iki loss. Cuman masalahnya kan alternator itu dua beres. Kan mati ini. Merah loss. Berapa ribu nih? Itu masalahnya. Inggo piye iki? Sopo sing narik? Berarti bahagia berimbang dengan modal ini. Jadi bahagia itu sebenarnya sederhana. Yang tidak sederhana itu pikiran kita. Iya. Kita mau bahagia, pengennya ke mana, ke luar negeri, kemana. Sampai sana pusing. Kenapa pusing apa? Panganannya ra cocok. Ayo coba kamu ke luar negeri sana nyari kari ayam itu. Enggak dapat. Telo bakar orang. Ya, telo bakar. Ya kan? Nah itu di Denmark itu Indomie kari ayam itu harganya sudah 25.000 loh Mas. Itu memang ada di sana tapi mahal sekali. Loh ini loh. 3.000. Kari ngudek. Nah, itu. Jadi konsep bahagia itu sebenarnya nggak susah. Kalau kita bisa memahami kebahagiaan kita itu ada di mana sih. Ada orang yang bahagianya mancing. Ya udah mancing aja. Jangan ngemper. Nanti memancing kerucuan. Ya kan? Iya, ada gue. Kalau menang wae aja berisik. Udah rame betul loh. Karena passionnya di mancing. Tapi kalau orang
orangnya. Nah, kayak gini kan los kan, ini pasti bahagia. Ora apa-apa guyu dhewe. Berarti istrinya itu sebenarnya bahagia. Karena suaminya bukan tertawa sendiri, ya kan? Bukan urusan Gracia kan. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang ngemper yang suka ngemper jangan mancing, ribut. Seneni kancane. Seneni kancane. Iwake mabur kabeh. Ya, Om. Gitu. Untuk setiap kali camp gini ya bersama ya Om ya. Om Yudi, apakah ada konsep malam itu ngapain? Yuk, pagi ngapain, sore ngapain? Bentar, koreksi. Om Yu, Dwi. Dwi saja. Oh, Dwi. Oh. Oh, maaf. Bukan YouTuber soalnya. Kalau YouTuber Yudi. Ya, Om Saya aku Dwi. jur semua. Ganti custom. Gimana? Ada konsep, ada nganu ya, ritualnya apa konsepnya dari malam itu kita datang yuk ngapain, pagi ngapain, bareng-bareng ngapain apa? Sebenarnya kalau saya pribadi, aku ini kan wong selo. Wong selo, saya suka main. Makanya saya punya namanya jelajah. Jelajah itu menjelajahin mulai yang dari aspalan, panah, batu, dorong, narik, ngejemper. Nah, itu tugasnya jelajah. Saya tambah semu ya aku. Menyinggung. Ceritanya nggak kembali ke situ lagi kenapa sih? Lagi loh. Ini jur semu lho. Karena kita harus melampiaskan sesuatu, Pak. Dindem kan ya. Ini namanya roasting ini. Itu roasting, Mas. Nah, camping itu sebenarnya kalau saya secara pribadi itu aku pengen dapat suasana baru, pengen dapat teman baru, pengen dapat experience baru, sehingga penjelajahan saya itu menjadi komplit. Sejak tahun berapa? Apanya? Jelajah itu. Jelajah itu sebenarnya wah ini jadi nih. Pesan sponsor. Singkat saja. Ya jadi kebuka ini. Jadi jelajah itu adalah platform digital itu untuk pariwisata. Itu yang berupa experience sebenarnya kayak gini itu kan experience dorong mobil segala macam kan experience. Mobil apa Mas? Namanya gajah duduk. Rati gembong. Jadi experience. Jadi jelajah itu sebenarnya aku buat itu karena aku sering ke main dolan itu. Nah, ini kalau ada platform digital yang bisa membantu menginformasikan, membantu meng-share bagaimana sih kita main yang bisa fun itu dari satu titik ke titik kedua ke titik ketiga itu dengan platform digital dan tidak banyak orang tahu seperti Kontennya yang masuk di web atau YouTube atau itu web ya. web app. Nah itu kira-kira nanti akhir tahun atau bulan 10-11 lah itu akan launching itu namanya jelajah.live. Nah makanya kita pengen menjelajahin itu kita juga pengen dapat apa ya pendapat orang mengenai tempat ini tuh seperti apa yang harus dilakukan. Nah terkait dengan kita menjelajah itu kan kita harus punya aksesoris aparel termasuk yang beliau tadi rumah ya kasur. Safety tetap nomor satu ya. Harus safety first ya. Nah akhirnya saya kepikir bagaimana kalau kita bikin tenda dan segala macam kalau kita impor dari luar itu kan sangat mahal dan kita pemerintah sudah mencanangkan namanya lokal beli lokal. Nah karena nganu bale Indonesia bale promosine koyo pegawe sponsor negara. Kita ini kan Indonesia bangga. Jadi lokal beli lokal. Jadi kenapa lokal beli lokal? Karena lokal yang tahu pasarnya lokal sebenarnya. Jadi kalau kita itu sebenarnya pakai produk orang lain, belum itu orang lain tahu kita kok. Yang tahu kita kan kita. Makanya kita ngedevelop namanya jelajah Air of 10. Seperti yang saya bawa ini itu ya produk lokal ini ya. Lokal ya itu ya. Lokal, pabrikan lokal. Ya, bukan UMKM lokal. Pabrikan lokal. Investornya dari mana ya? Wah, investornya ya kawan-kawan lokal ya. Lokal juga. Lokal ya. Pakai IDR, nggak pakai USD. Jadi lokal
konsumsi lokal. Heeh. Tuh. Oke, menarik banget ya ini teman-teman ya, kita bicara tentang apa camper van ini, ternyata di dalamnya itu tidak cuma tentang berwisata, tidak cuma sekedar pengalaman di alam bebas, tapi juga ada tadi yang dibilang Om Yudi, ya. Dwi ya. Om Dwi. Om Dwi ini juga ada meningkatkan ekonomi lokal ya. Harus itu. Om mungkin kenapa? Paling contoh paling gampang loh. Ibu-ibu ini kalau di rumah kan jarang masak nih. Begitu ngemper, pinter masak. Nah, ini kan salah satu. Bapak-bapak ini di rumah, itu paling nyuruh pembantunya aja. Mbak, Indomie 2. Sekarang masak sendiri. Tambahan experience. Anak-anaknya di rumah gadget terus. Gadget terus. Ini Begitu sekarang di sini main lari-lari. Kan musuhin ibunya. Oh ya, Ikut ngelihat masak ibunya. Masaknya. oke. Nah ini satu poin yang mungkin dilihat dari camper van adalah kedekatan keluarga. Mungkin satu persatu ya dari jenengan nanti apa sih poin yang didapat atau nilai yang didapat dari camper van kepada keluarga, mungkin Bapak. Ya, dari alam kembali ke alam. Ya, kita dilahirkan oleh alam. Jadi ada yang apa ya, bahwa kita itu dilahirkan dari alam, kita harus memelihara alam. Mencintai alam tidak sekedar menikmati, tapi juga memelihara. Kita dalam melakukan kegiatan seperti ini selalu memperhatikan itu, nggak pernah kita pergi ada sampah. Salah satu yang paling simpel itu salah satunya. Ya, kemudian api kita pulang harus bersih sudah. Jadi tidak ada sisa api. Semuanya kita jaga alam ini sebaik-baiknya, seperti itu. Yang kedua juga, yang berikutnya ya, kalau saya merasakan sejak anak saya sekarang umurnya 30 tahun, sejak kecil dia, sejak 3 tahun itu sudah ikut begini, ya ternyata kita bisa lebih di luar rumah itu, kita bisa lebih terbuka dalam banyak hal. Jadi yang di ruang terbuka itu, keterbukaan itu mudah digali gitu. Jadi kita secara alami lagi, sekali lagi secara alami kita dapat saling menyayang, bisa saling mengerti, bisa saling menghibur dan seterusnya bersama alam. Saya kira itu. Oke, Ya. keren sekali. Mungkin untuk Om Dwi. Kalau saya karena aku ini wong selo, kan artinya ya jalan itu sekarang ini menjadi satu kebutuhan. Karena kalau orang itu bisa rileks, biasanya lebih sehat. Nah, kalau kita rileks dan di alam seperti yang Dio sampaikan tadi, oksigen murni, kenapa mesti kita ngirup dari tabung, gitu kan? Ngirup dari tabung ada batasannya. Bayar nggak ada batasannya, bayar ini nggak ada batasannya, free, ya. segar. Nah itu, nah kalau kita ngomong keluarga, kalau kita ini sehat kan keluarga jadi senang. Ya. Tapi kalau kita ini sakit, ya sedih. Ya. Wes keluarga sedih, kita sedih juga. Ya. Punya hepeng pun Percuma. nggak ada artinya. Indomie akan lebih enak. Habis steak segala macam tetap enak, kan gitu. Pesan Tuh. sponsor. Ya, Om Anggit tuh coba lihatin Mbak. Ini di rumah kalau masak lah gelem nih. Tapi kalau di sini kan senang, bahagia di rumah. Pak masak pembantu weh. Nah, itu. Jadi kembali ke keluarga artinya sebenarnya ya kesehatan itu Dimulai dari menjadi kebahagiaan penting. juga ya. Menjadi Hati penting. yang Jadi kalau gembira. kita sehat, keluarga sehat, biasanya rezekinya tambah banyak. Amin. Amin. Oke, keren. Tos dulu. Gitu. Nah sehat ya orang derek. Tetap ramogok nek sehat. Oke, jadi jenengan Om dengan keluarga Balik ini. lagi, kita kembali ke Jadi laptop. menurut saya dengan adanya camper van kita juga bisa berinteraksi dengan keluarga, karena camper van ini pasti ngajak keluarga. Nggak mungkin dia berangkat sendirian. Anak bujang ini. Kalau yang punya keluarga. Bujang ya gitu. Nah di sini kita juga bisa lihat istri-istri kita juga berinteraksi dengan alam, memenuhi kebutuhan kita. Terus untuk anak-anak juga tidak terlalu banyak main gadget gitu. Dan dengan
camper kayak gini kita juga bisa tanggap bencana karena Indonesia adalah negara bencana. Maka ketika terjadi sesuatu apapun kita juga sudah siap. Siap mengungsi dengan camper van-nya. Iya, Semua ada di dalam. Latihan Camper minggat. van sama dengan latihan minggat. Pesan terbaik. Makanya di dalam kalau ngomong di mobil camper van itu harus ada apa? Harus ada seperangkat alat minggat. Angel. Oke. Ini tapi benar-benar suatu yang luar biasa. Dusir bojo ora kuatir. Kalau ya, saya gini, kalau istrinya suka diajak camping nggak ada masalah. Tapi yang istrinya nggak suka diajak camping, begitu suaminya bikin camper van itu deg-degan mas. Sopo sing wis dijake? Enggak, gitu loh. Wah ini tak seneni minggat tenang. Jadi begitu istri mau marah, pegang kunci mas. Minggat gua. Makanya kalau Om Arif ini ya bahagia karena istrinya suka camping. Mungkin lebih sukaan istrinya daripada dia. Daripada diajak camping orang lain kan. Aku curiga Om Arif istrinya udah temu Jumat. Pak, jam berapa nyampe rumah? Kenapa? Seperangkat alat minggat sudah siap. Itu nek temennya denger wah jigur. Dijak minggat. Tapi beliau ini keren. Wah, ini top nih. Motornya camper van. Iya. Nek di Jogja biasa. berapa total anggota Om? Wah ini beliau yang paling anggota. Sekarang berapa? kalau di WA grup itu kita ada sekitar 100 lebih. Nanti kalau di secara Indonesia itu ada kalau 200 ribuan. Untuk jenis mobil tidak masalah ya apa aja? Oh, tidak masalah. Bukan hanya jenis mobil, Mas. Jenis komunitas. Ya tadi itu yang nggak ikut cuma komunitas stres. Saja itu. Tapi mobil itu mengarah-mengarah lah. Kelihatannya itu dengan Ini kondisi stang miring. udah, Ya. dengan kondisi terakhir itu mengarah-mengarah. Gimana Bang Git? Hah? Itu betul bahas mobil. Balik meneh. Ini dari komunitas jelajah. Bisa kumpul dengan saya dari komunitas PB. Ya, tapi jerone tetap camper van tuh. Coba dulu. Loh. Camper van. Ya. Itu luar biasa, Kak. Luar biasa. Luar biasa. Kapten Purworejo udah ada belum ini? Itu Harus dibikin ini. itu ada komunitas skin. Nah, Komunitasnya kayak banget nih bingung ya. ya. Ini dari IOF loh, banyak sekali kita dari multi komunitas. Berarti Luar ini biasa seperti persaudaraan. apa ya? Nek saya lihat di beberapa film luar negeri ya Om ya. Camper van itu malah seperti kayak ada festival budayanya gitu loh. Dari berbagai Budaya komunitas. minggat tadi. dari berbagai komunitas menyatu dari satu Oh, menjadi luar satu biasa. tempat dan di situ mereka merayakan sebuah keceriaan keluarga di mobil itu tok gitu loh. Iya, panen kebahagiaan. Heeh. Tapi sebenarnya nek menurut saya, jenengan kan dari Akamsi sini ya. Aku anak kampung sini ya. Akamsi sini. Nah, bagaimana menciptakan satu bukan hanya destinasi wisata, tetapi destinasi wisata itu kan sebenarnya harus terintegrate dengan yang lain. Contoh nih, kalau kita mau wisata di sini itu kulinernya di mana toh? Kulinernya apa sih selain alam ini? Mungkin ada lokal apa ya budaya di sini yang bisa diekspos. Itu jadi itu akan lebih menarik. Jadi alam itu kan sebenarnya hanya bonus saja, tetapi budaya lokal itu yang harusnya sama-sama diangkat gitu. Contoh mungkin di sini ono apa wayang golek kah apa kayak ogleng kah gitu. Nah itu yang sebenarnya dengan camper kayak gini bisa di share dengan kita karena beberapa aku ngikutin saya baru mungkin 2 bulanan 3 bulanan lah. Beberapa tempat destinasi yang CVI masuk itu pasti langsung booming. Iya. Di mana aja ya.
Nah ini kan jadi menarik sebenarnya medianya CV ini jadi Media menarik, promosi yang luar biasa. yang luar biasa Ya, dan dan itu tadi buktinya cepat sekali berkembangnya. cepat sekali Cepat sekali. berkembangnya. Karena ya orang-orang camper van itu kan dia tidak melihat jauh dekat. Ya. Dari mana? Dari mana itu nggak ngelihat itu, dan itu kan jadi menarik. Ya, Nggak ada ini bisa batas. kalau jadi anak kamsi di sini coba mulai kita pikirin bareng-bareng gimana cara menaikkan potensi apakah pariwisata kah atau UMKM yang di sini ya. Itu mulai Mungkin gini Om, seperti ini kan menjadi Ini sebuah masukan. pikiran saya Ya. aja sih. Sebuah masukan dan diskusi yang sangat menarik ya teman-teman ya. Sebenarnya kayak apa yang disampaikan jenengan mungkin dari beberapa teman sudah tersirat. Hanya saja ketika kita terlalu banyak bermimpi tanpa melakukan lah. Salah satu contoh gini, kalau mimpi jangan bangun mas. Berlanjut. Iya kan? berlanjut. Kalau kita hanya mimpi itu janganlah bangun. Kalau bangun kamu berarti kan doing nothing. Tidak melakukan sesuatu. Iya. Iya kan? Jangan bermimpi, tapi lakukan dulu. Iya. Jangan takut salah. Karena begitu salah pasti tahu benernya. Iya. Karena orang salah nggak tahu benernya wong edan. Oke. Kan masukannya luar biasa banget. Mungkin ini juga bisa buat nanti kalau dinas pariwisata. Dinas pariwisata suruh ketemu jelajah. Oh, Tak bantuin. Loh bener aku. Lo serius dia, Ya. dia memberdayakan itu kok, daerah kok. Saya kebetulan juga lagi bantuin Kabupaten Temanggung. Heeh. Itu satu kabupaten Iya. itu ada 13 kecamatan. Itu jelajah yang ngedevelop. Pertanyaannya gini loh Om, apa dinas pariwisata ki ora izin karo komunitas lokal kuwi lho. Jadi sesuatu hal yang kita kayak jenengan teman-teman ini miliki, tapi kenapa pemerintah tidak melakukan Gini, terlebih Ja. dahulu gitu loh. Sampai nanti ngomong sama Kamsi ke dinas pariwisata. Kepala dinas pariwisata cari yang wong selo. Ya Ra? Pak Agung nyponsori aku ki lho wis muter-muter. Ya, namanya Pak Agung ya. Pak Agung. Jenengan pasti orang selo ya kan. Makanya di pariwisata harus ngeten. Jangan ngeten ya. Gimana caranya? Diskusi dengan kita-kita. Wah, agendakan. Ya, bedakan. Kurangnya apa? Yang penting jangan uang aja. Ya kan? Selain uang kita bisa lakukan. Iya. Ya kan? Karena kalau uang ukurannya nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Tuh. Yang penting support Siapin- sistem ya Om ya. Siapin database Wisata. tempat-tempat Potensi. destinasi yang potensi Potensi. dan tidak harus alam. Ya. Karena wisata yang paling sustainable itu adalah bukan alam loh mas, budaya. Budaya. Ini itu kan bonus saja, sama nggak bisa ngomong ini wah ngeten mana ngeten, karena apa? Budayamu nggak ada. Contoh yang paling gampang Bali. Bali itu bukan pantainya loh, tapi ngabennya, Kuningan, gitu kan. Oh pantai Gunung Kidul abrek-abrek, kenapa nggak se-sustain Bali? Karena Bali punya budaya itu banyak kabupaten dan ini termasuk yang aku lagi bantuin. Selalu yang ditonjolkan alam, itu salah menurutku. Ya kan? Yang kedua, tempat pariwisata itu jangan latah. Ini ya, aku koreksi ya. Nah, kalau salah tolong koreksi juga. Tempat wisata itu yang selalu ada apa? Flying fox, gardu pandang, kolam, ya kan? Terus camping ground. 4 ini. Jadi kan bayangin kalau di sini itu ada 5 destinasi wisata, semua punya ini. Sama. Kira-kira padu enggak? Tidak Nah, menarik. Tidak menarik. Nah, carilah yang namanya localize. Localize itu kearifan lokal yang tidak dipunyain oleh 5 tadi. Dan 5 ini harus terintegrit. Nggak bisa ini gawe iki podo iki, nggak bisa. Nah, itu tugasnya dinas untuk membantu mengarahkan. Ya kan? Iki ngene. Nah, setelah diarahkan, buatin cara jualnya. Marketnya kira-kira sopo. Ya. Baru jualan udah beres, bantuin manajemen sistemnya. Jangan sampai dodolan ribut. Biasanya apa? Dodolan ribut, bagi-bagiannya ra jelas, bubar. Dan ini pengalaman banyak di Jawa Tengah. Aku melihat ini. Nah, nanti kalau mau tak ajak jalan-jalan ke daerah Jawa Tengah yang sana yang Temanggung itu. Ini loh, contoh yang saya bilang tuh ini barangnya. Ini. Dan ini kita lagi di mungkin Agustus itu saya ada MOU jelajah dengan kabupaten mengenai terkait pariwisata yang terintegrate, sustainable.
Wah, itu kita lagi buatin satu grand design-nya sehingga itu dalam kabupaten itu punya blueprint-nya. Blueprint-nya pariwisata mau diarahin kemana? Jangan setiap destinasi wisata desa dikai duit 1 miliar kon ngurus dhewe. Iku dadine iku pelangi-pelangi alangkah indahmu. I love you itu. Dan yang ketiga, yang paling penting tak perhatiin adalah jangan membuat destinasi wisata itu basicnya adalah selfie. Karena membosankan. Mati duluan. Yang kedua alam. Jadi kalau yang ditonjolkan cuma alam, mati yang ketiga. Yang akan mati terakhir adalah yang budaya. Nah, tinggal sampean pilih. Sampean mati yang pertama atau kedua atau ketiga. Kalau saya maunya harus ketiga, minimal kedua, jangan ke satu. Kalau destinasi wisata itu selfie, yang ini belum mati, dia udah 40 hari nih. Ya. Dari kubur duluan ini. Nah, arahkan ke sini budaya dan itu menjadi menurutku Luar biasa ya. Nah, contohnya Bali lah, Oke teman-teman, sungguh luar biasa ya ini ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Camper Van Jogja, Indonesia, khususnya di Curug Gunung Putri. Sungguh luar biasa tadi pesan-pesan dan apa yang mungkin kalau saya pribadi sangat tertarik ingin melakukan itu juga itu loh. Jadi ini seperti daya tariknya ini luar biasa untuk masyarakat yang masih berpikir tentang wisata itu harus ABCD. Oh ternyata ada salah satu contoh berwisata. Kalau zaman dulu mungkin aku belajar tentang banyak orang-orang filsuf-filsuf atau orang-orang yang besar, mereka ternyata lebih banyak dekat dengan alam daripada di tengah kota gitu loh ya. Dan karena mendapat nilai-nilai yang luar biasa. Oke. Sekian dari dialog Bagelenan kali ini bersama teman-teman komunitas Camper Van Jogja. Terima kasih juga buat pengelola Curug Gunung Putri ya Om ya. Melihat belakang ini gimana tanggapannya? Jos. Untuk adik-adik semoga tetap bahagia menikmati alam. Ibu-ibu terima kasih untuk kunjungannya dan Yel-yelnya ada. Ya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ya, teh memberi dewe toh. Kalau mungkin bisa bareng-bareng Om nanti 1 2 3 panjang umur niat baik ya. Nanti gini ya. Oke. 1 2 3 panjang umur niat baik. Ya. Panjang umur niat baik. Ya, oke, terima kasih. Ya teman-teman, kali ini saya mau mencoba ke Curug Gunung Putri sana ya teman-teman. Yuk kita ikuti dan nanti kita rasakan air segarnya. Oke, perjalanan tanjak. Oke teman-teman, saya sudah berada dekat dengan Curug Gunung Putri yang luar biasa sekali. Dikatakan oleh masyarakat ini ketinggian dari atas sampai bawah kurang lebih 190 ya, 190 dari atas keluarnya air itu sampai bawah sini ya, 190 ya. Kalau ditambah sampai di tempat camp tadi itu kita di bawah itu mungkin 200-an lebih lah teman-teman. Katanya sejarahnya atau cerita rakyat daripada masyarakat, air ini mengandung sesuatu yang magis ya. Apa itu? Dimana masyarakat mempercayai ketika mandi atau memanfaatkan air di Curug Gunung Putri, mereka bisa entreng jodoh dan berikhtiar apa yang diinginkan mungkin bisa terkabul lah. Nanti saya akan coba mandi di Curug Gunung Putri ini. Kalau dilihat dari ketinggian tempat wisata ini dan laut itu ada 900-an mdpl ya.
Ini sangat luar biasa, udah cocok untuk berwisata alam. Coba rasakan air turun Gunung Putri, teman-teman. Caranya luar biasa.